Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudari yang terkasih. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bernyanyi. Ubege Jesus manjou, Ubege Jesus manjou, si palua au manjou, porsan silang ihuton maau, sa ihutono ku Jesus, sa ihutono ku Jesus, sa ihutono ku Jesus, hui huton Jesus Tuhake. Kita bersatu di dalam doa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, pemberi nafas dan juga pemelihara kehidupan kami. Kami sungguh bersyukur atas penyertaan Tuhan kepada kami hingga saat ini. Tuhan masih menyertai kami, memberi kami kesempatan untuk menjalani hari yang baru. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah kami boleh memahaminya serta melakukannya di dalam kehidupan kami. Hanya melalui Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi ayat harian bagi kita pada hari ini diambil dari Injil Lukas pasal 5 ayat 32. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa supaya mereka bertobat. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu dan saudara-saudari, apakah kita pernah merasa dipinggirkan atau tersisihkan? Mungkin ketika kita datang ke suatu tempat, lalu kita merasa, wow, orang-orang di sekitar sini tidak bisa menerima saya. Atau kita pernah duduk di keramaian, tetapi kita tetap merasa sepi atau sendirian. Atau kita bergabung dengan suatu kelompok, tapi tetap merasa seperti orang asing. Orang-orang lain bisa akrab satu dengan yang lainnya, tapi kita tetap merasa sendirian. Mungkin kita pernah merasakannya, atau kita pernah melihat orang lain yang merasakannya. Ada banyak alasan kenapa seseorang bisa merasa terasingkan atau tersisihkan. Mungkin karena perbedaan latar belakang ekonomi atau pendidikan, atau perbedaan cara pikir dan kebiasaan, dan banyak alasan lain. Lalu bagaimana Yesus bersikap terhadap orang-orang yang disisihkan pada zaman itu? Pada masa itu ada orang-orang tertentu yang dianggap tidak layak, dianggap berdosa dan dijauhi. Misalnya pemungut cukai. Mereka dikucilkan di dalam lingkungan masyarakat. Tapi apa yang Yesus lakukan? Dia tidak ikut menjauhi para pemungut cukai, tapi dia justru datang mendekati mereka. Dia duduk bersama, makan, dia berinteraksi bersama dengan para pemungut cukai. Dan dia berkata, aku datang bukan untuk orang yang benar, tapi untuk orang-orang yang berdosa. Orang-orang yang sehat tidak memerlukan tabib atau dokter, tetapi justru orang yang sakit. Apa artinya ini? Yesus tidak mencari orang yang sudah rapi hidupnya, orang yang merasa sudah benar, tapi dia justru mencari orang-orang yang sadar bahwa mereka membutuhkan kehadiran Yesus. Saudara-saudari, seringkali kita merasa kita harus rapi dulu, harus baik dulu, harus sudah saleh dulu, baru datang kepada Tuhan. Tetapi hari ini firman Tuhan mengingatkan kita, justru dalam kondisi kita yang kita anggap berantakan, belum ideal, belum sempurna, masih punya banyak kelemahan dan kekurangan. Di situasi yang demikianlah kita paling membutuhkan Yesus. Dia tidak menjauh karena kelemahan dan kekurangan kita, tapi dia datang untuk memulihkan kita. Maka kalau kita ditanya, apakah kita pernah merasa bahwa diri kita ini kurang, cukup baik? Apakah kita pernah merasa kita punya banyak kelemahan dan kekurangan? Kalau jawabannya ya, maka kabar baik bagi kita hari ini adalah Yesus justru datang untuk kita yang demikian.
Maka mari kita datang kepada Dia sebagaimana adanya diri kita. Mari kita datang kepada Dia membawa semua barang bawaan kita. Entah itu beban hidup kita, sikap, kebiasaan, keinginan kita, semua yang baik dan yang buruk, masa lalu kita, dan semua yang terjadi dalam hidup kita yang mungkin kita sendiri menganggapnya memalukan. Kita datang kepada Yesus dan membawanya. Yesus akan memulihkan kita. Itulah yang pertama. Dan yang kedua, sebagai pengikut Kristus, cara hidup kita tentu juga harus mencerminkan Kristus. Maka apakah kita juga mau mendekati orang-orang yang tersisihkan? Apakah kita mau merangkul orang-orang yang terpinggirkan? Atau justru jangan-jangan kita yang meminggirkan orang lain? Jangan-jangan justru kita yang menjauhi orang yang kita anggap tidak layak, orang yang kita anggap berdosa dengan alasan saya takut terkontaminasi. Sebagai pengikut Kristus kita dipanggil untuk meniru perbuatannya. Karena Dia datang kepada kita terlepas dari segala kekurangan kita, maka kita juga harus mau menerima orang lain dengan setiap keadaan mereka, merangkul, memberi mereka ruang, sehingga orang-orang bisa merasa diterima dalam persekutuan pengikut Kristus. Firman Tuhan mengatakan, "Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa supaya mereka bertobat." Bapak, Ibu, saudara-saudari, kita telah menerima kasih itu. Yesus datang kepada kita terlepas dari segala kekurangan dan kelemahan kita. Maka mari kita hadirkan kasih yang sama untuk orang-orang di sekitar kita. Amin. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang telah menyapa kami pada hari ini, yang mengingatkan kami bahwa Engkau tidak datang untuk orang-orang yang benar, tetapi justru untuk memanggil orang-orang yang berdosa untuk bertobat. Oleh karena itu Tuhan, mampukan kami agar kami selalu datang ke hadapan Tuhan dengan segala sesuatu yang ada di diri kami, kekurangan, kelebihan. Terlebih lagi Tuhan bagi sesama kami, agar kami boleh meniru sikap-Mu, agar kami boleh merangkul orang-orang yang tersisihkan, terpinggirkan, agar semakin terberkati orang-orang dengan persekutuan para pengikut Kristus. Tuhan, untuk aktivitas kami satu hari ini, kami serahkan seluruhnya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Mampukan kami melakukannya Tuhan, jauhkan kami dari mara bahaya dan juga sakit penyakit. Kasihanilah kami orang yang berdosa ini Tuhan, layakkan kami di hadapan-Mu. Melalui Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.